Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Erik di konten Shoepedia dari Shoe Workshop. Nah, setelah beberapa episode kemarin, gue istilahnya apa ya, nggak ngebahas tentang kerusakan teknis dan reparasi. Karena kemarin tuh kayak cuma ngebahas tips memilih sepatu basket dan juga tips merawat sepatu pantofel ya. Kali ini udah hadir di depan gue banyak sepatu dan juga berbagai jenis outsole. Outsole ini adalah bagian paling luar, paling bawah dari sepatu yang langsung berinteraksi sama tanah gitu, yang paling ini. Jadi outsole ini adalah bagian sepatu yang nggak rusak gitu, udah pasti rusak. Nah, mau cepat atau lambat gitu, tergantung pemakaian. Ya mau dipakai terus jadi habis, kalau nggak dipakai pun pasti lama-kelamaan keras dan pecah juga gitu. Makanya di sini gue pengen ngebahas tentang tentang teknis reparasi outsole yang ada di Shoe Workshop. Eits, sebelum videonya dilanjut, diingetin dulu nih, buat kamu yang sepatunya rusak, langsung aja reparasi sepatumu di Shoe Workshop. Oke, back to the video. Jadi, outsole ini cuma dimiliki sama sepatu-sepatu yang berjenis kan jenis sole itu ada yang pakai vulcanized, ada juga yang capsule. Dan outsole ini biasanya adanya di sepatu-sepatu yang bermidsole. Ada midsole, pasti ada outsole-nya kayak gitu. Ini terus contohnya lagi Nike Running ini, ada midsole-nya, ada outsole-nya juga. Nah, lalu setiap jenis sepatu itu juga outsole-nya beda-beda. Jadi kalian nggak bisa menyamaratakan semua outsole di satu sepatu. Misalnya ada sepatu pantofel dan sepatu running ini outsole-nya beda. Kita nggak bisa mengaplikasikan outsole sepatu running ke pantofel. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman tidak sesuai pada penggunaannya gitu. Karena pantofel kan sepatu untuk acara-acara formal kayak gitu, acara resmi. Sedangkan running kan lebih ke kasual dan bebas. Makanya warnanya juga macem-macem. Dan juga apakah sepatu yang nggak punya midsole atau yang basicnya capsule dan vulcanized itu nggak bisa dipakein outsole juga? Bisa aja. Contohnya nih, si Air Force One ini dia pakai outsole, tambahan outsole. Jadi untuk ngakalin si kapsulnya yang lapisin bagian uppernya, kita pakai lapisan kulit lagi kayak gini, ngelilingin buat tutupin bekas lemnya. Dan juga sepatu Converse kayak gini yang direkonstruksi, dia pakai outsole sepatu boots. Lalu untuk ngakalin bekas lapisan foxy-nya, nutupin lemnya itu pakai lapisan kulit kayak gini juga. Terus ada outsole apa aja sih sebenarnya di Shoe Workshop? Di Shoe Workshop ini kita tersedia lebih dari 20 jenis outsole, belum capsule, belum sole, boots, dan lain-lain. Jadi outsole-nya aja udah 20 lebih gitu ya, lengkap. Cuman sayangnya yang gue bawa cuma beberapa, tapi dari beberapa ini sudah bisa mewakilkan tiap jenis sepatunya ya. Kita dari yang pertama dulu. Di sini ada sole Ripple gerigi. Ini terinspirasi dari outsole-nya Vibram, kalau kalian tahu yang Ripple. Tapi ini kita produksi sendiri, bisa dilihat. Di sini ada tulisan Shoe Workshop kan. Terus ada Life and Fashion. Jadi Life and Fashion ini adalah nama brand outsole kita. Ini contohnya kalau bisa diaplikasiin di sepatu kayak gini. Ini bisa diaplikasiin di sepatu apa aja, kayak Air Force One ini contohnya. Walaupun misalnya basicnya bukan sepatu boots atau sepatu outdoor, dia masih bisa pakai outsole Ripple ini. Ya sebenarnya tergantung selera konsumennya juga sih ya. Dan mungkin emang konsumennya juga senang buat modifikasi sepatu-sepatu yang aneh-aneh gitu kayak gini. Lalu ada sole Life and Fashion. Ini juga sama, Life and Fashion buat running khususnya ya. Polanya kayak gini. Kita tersedia di size mungkin dari 38 sampai 43. Dan contoh penggunaannya ada di sepatu New Balance ini. Nah, kok warnanya beda, Min? Ya, karena kita nggak cuma tersedia warna broken white aja, tapi ada misalnya ada warna oranye, ada biru, merah, hitam, ada gum, dan lain-lain, masih banyak. Tergantung warna atau desain sepatu kamu yang mau kamu sesuaiin. Kayak gini misalnya uppernya oranye, jadi si customernya minta pakai outsole Life and Fashion running ini yang warna oranye juga. Lalu next ada outsole
CTR, nama kita namanya ini penyebutannya Sole CTR. Biasanya ini dipakai di sepatu-sepatu Nike atau New Balance juga. New Balance sih kayak pola New Balance 327. Jadi yang ujungnya runcing gitu ke depan. Bisa dilihat. Ini kuat banget, bahannya full rubber. Gue lupa nyebutin. Yang dua tadi, yang dua ini bahannya full rubber dan tidak ada material plastiknya. Jadi kalau misalnya kalian pakai outsole ini, terus didiemin sepatunya lama-lama, gak perlu khawatir kalau misalnya outsole-nya bakal ngeras dan pecah gitu. Beda sama outsole TPR. Nah ini contoh penggunaannya ada di sepatu New Balance ini nih. Bisa dilihat, ya kurang lebih kayak gini ya tampilannya. Cuman untuk sole CTR ini kita hanya terbatas warna gamnya aja. Lalu ada sole pantofel juga. Nah, kalau sole pantofel ini bisa kalian lihat terpisah kayak gini. Ini untuk bagian heel-nya, ini untuk bagian depannya. Nah, contoh penggunaannya mungkin kayak gini ya. Cuman kalau ini karena outsole-nya belum diganti, masih resmi dari Portigoods, sepatu Portigoods. Oke banget. Nah, bisa lihat ini bisa diterapkan di bagian heel-nya. Nah, cuman kalau misalnya kalian gak mau pakai outsole pantofel karet yang gini juga, ini kalian bisa pilih outsole kulit dari Workshop. Kalian bisa custom sendiri outsole kulit kalian dan bisa konsultasi langsung dengan customer service kita. By the way, untuk outsole pantofel ini materialnya TPR. Perlu diwanti-wanti kalau TPR ini lama-kelamaan bakal mengeras dan pecah. Jadi kita saranin kalau misalnya kalian ganti outsole pakai ini, sepatunya juga harus sering digunakan supaya elastisitas outsole-nya tetap terjaga dan nggak gampang kering terus ngeras lalu berakhir jadi pecah. Selain itu ada juga alas Fortune di kita. Alas Fortune ini biasanya untuk sepatu running, bahannya full rubber. Gue nggak ada contoh sepatunya ya, oh ya nggak bawa, sorry banget. Tapi so far ini jadi salah satu alas yang best seller di Workshop karena traksinya tuh kenceng banget. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini anti licin lah, anti slip, bener-bener kuat banget dan enak banget. Lalu yang terakhir ada outsole boots Life and Passion juga. Nah, Life and Passion ini biasanya jadi alternatif buat teman-teman yang mungkin pengen punya sepatu boots tapi solnya Vibram, terutama Vibram yang Moreflex ya, kalau gue gak salah. Kita terinspirasi dari Vibram Moreflex untuk menciptakan outsole boots berbahan full rubber ini. Ini kuat banget, terus anti slip juga. Contoh sepatunya bisa dilihat kayak gini nih. Nah, ini keren banget kan? Ini Converse yang pakai sole Life and Passion. Harganya juga jauh lebih murah daripada sole Vibram, karena untuk sole Vibramnya sendiri tanpa pasang ya, sole Vibramnya aja itu biasanya kalau di retail atau misalnya di e-commerce harganya sekitar 900 sampai 1,5 jutaan. Biasanya itu tanpa pasang ya. Nah, kalau misalnya di Workshop kalian udah dengan pasang bikin rekonstruksi Converse kayak gini, ini cuma sekitar 550.000 doang. Udah tinggal terima jadi aja lah, tinggal nunggu terima jadi kayak gitu aja istilahnya. Cuman ya kekurangan dari outsole full rubber tadi yang udah gue sebutin, ini adalah materialnya yang lebih berat, cenderung lebih berat ya bobotnya. Oleh karena itu juga Vibram itu tidak menggunakan outsole full rubber. Walaupun secara kualitas rubber itu kuat dan anti slip gitu, tapi bobotnya jadi berat. Jadi mungkin mereka masih menggunakan campuran-campuran bahan lain untuk meringankan bobot outsole mereka. Karena ya kita tahu lah kalau misalnya di sepatu itu yang diunggulin selalu ringan dan kuat gitu. Kalau misalnya kuat tapi berat, ya kadang-kadang mikir 2 kali gitu. Tapi kalau misalnya ringan dan kuat, ya oke gitu. Apalagi kualitas Vibram ya kan, siapa yang nggak percaya. Next, untuk outsole yang punya pola sendiri gimana Min? Kayak misalnya sepatu basket yang punya pola macam-macam gitu. Kita juga ada saran, kita bisa kasih pilihan outsole alas pasir biasanya. Kita sebutnya alas pasir karena teksturnya kayak pasir banget, kayak gini. Nah, ini dia menyesuaikan dengan bentuk outsole sepatunya. Kayak gini. Sayang banget gue nggak ngasih lebih banyak contohnya, cuman kurang lebih kalau misalnya kalian punya sepatu yang pola outsole-nya ribet banget kayak gini, kalian bisa pakai pilihan outsole alas pasir ini. Dan kabar baiknya, outsole alas pasir ini tersedia untuk semua size sepatu.
Dari yang paling kecil misalnya 35, 36 atau lebih itu sepatu anak misalnya, sampai size yang biasanya jarang banget ada di Indonesia kayak 45, 46, 47, 48 dan seterusnya. Bisa banget pakai outsole alas pasir ini, dan kita juga warnanya nggak cuma warna merah aja, ada gam, ada hitam, ada seperti biasa broken white kayak gitu. Kita tersedia juga. Lalu biru juga ada kalau nggak salah. Tinggal request aja, tinggal sesuaiin sama sepatu kalian. Nah, segitu aja pembahasan tentang teknis reparasi outsole atau misalnya alas kalian biasa sebut di shoe workshop. Dan kalau misalnya kalian berminat untuk reparasi outsole yang ada di shoe workshop, bisa langsung konsultasiin aja sama tim customer service kita, atau misalnya kalian cuman pengen sekedar tanya-tanya harga, boleh banget. Tinggal langsung hubungi customer service kita di 0895 3399 39800. Segitu aja video Shoepedia kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mungkin pengen reparasi sepatunya di shoe workshop ya. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info-info dan video-video terbaru dari kita. Like dan share video ini jika bermanfaat. Gue Erik pamit undur diri, sampai ketemu di program Shoepedia berikutnya. Adios.